Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 792, Pertempuran 0793 telah dimulai. Pembukaan bengkel penempaan gerbang naga adalah acara besar bagi seluruh Jianghu. Sekitar pukul 9, ribuan murid Sekte Abadi berkumpul di sekitar setiap toko. Tanda seru. Hanya di kota nyata di sebelah area Xiading, tidak banyak seniman bela diri yang datang untuk membeli. Staf dan anggota gerbang naga tidak terlalu terkejut dengan situasi ini. Lagi pula, ada kebencian di antara kedua belah pihak, jadi tidak mungkin mereka datang untuk mendukung pembukaan. Namun, mereka juga percaya bahwa tidak lama lagi para murid dari dua sekte besar yang abadi akan datang. Karena barang-barang di toko dan harga senjata dan pil pemurnian sudah cukup untuk menggoda mereka. Pukul 8:30, pintu semua toko dibuka. Saat pintu bengkel penempaan gerbang naga di samping Xiading dibuka, suasana khusus mengembun di udara. Jalan yang ramai langsung menjadi dingin dan sunyi. Satu demi satu, orang biasa buru-buru pergi ke kejauhan. Ekspresi keempat anggota gerbang naga yang berdiri di lantai 2 sedikit berubah, dan mereka segera berdiri untuk melihat sekeliling, memperlihatkan ekspresi malu. Tidak baik, ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah, dan mereka langsung keluar dari jendela dan kabur ke kejauhan. Bum bum bum. Tepat pada saat ini, serangan mengerikan langsung menutupi, dan tiang api yang tebal langsung meledak ke arah bengkel penempaan gerbang naga. Tidak ada sedikit pun belas kasihan, dan tidak ada sedikit pun keringanan hukuman. Secara langsung, lebih dari 10 ahli tahap bayi meledak dengan serangan yang mengerikan. Dalam sekejap, seluruh bengkel penempaan gerbang naga telah berubah menjadi reruntuhan, dan bahkan jejaknya telah sepenuhnya terhapus. Tidak ada yang mengira bahwa bengkel penempaan gerbang naga yang berkembang beberapa saat yang lalu akan menghilang di saat berikutnya. Orang-orang dari Sekte Obat Suci Abadi, mereka ingin benar-benar memulai perang dengan kita. Keempat drakonit memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka langsung mengirim lusinan ahli tingkat atas untuk menghancurkan toko gerbang naga mereka. Ini berarti Sekte Holy Medicine Immortal akan menjadi musuh mereka. Mereka akan memulai perang. Tidak, mungkin saja Sekte Holy Medicine Immortal akan bergerak untuk mengintimidasi gerbang naga. Namun, keempat mata drakonit mengungkapkan cahaya dingin. Mereka melihat alam bayi dan ahli dewa abadi setengah langkah yang mengelilingi mereka dan meraung, bunuh. Mereka tahu bahwa kali ini mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka hanya bisa membunuh. Keempat drakonit sama sekali tidak takut mati dan langsung menyerang ahli alam bayi. Haha, gerbang naga, hari ini, Sekte Obat Suci Immortal saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung kami. Hari ini, aku akan membuatmu tidak memiliki tempat lagi di Jianghu. Para ahli dari Sekte Holy Medicine Immortal berteriak kegirangan di wajah mereka. Keempat DRAKONID saling memandang dan meraung, mati. Hentikan mereka. Hari ini, kalian semua akan mati di sini, haha. Pakar dari Sekte Pengobatan Suci Obat Suci Abadi tertawa keras. Ketika seorang ahli panggung bayi melihat bahwa DRAKONIDS ingin menerobos dari sisinya, wajahnya menunjukkan jejak ejekan. Dia melambaikan tangannya, dan tiang api yang menakutkan langsung ditembakkan, menghalangi di depannya. Jika mereka ingin menembus tiang api ini, bahkan ahli alam bayi pun akan terluka. Begitu mereka terluka, mereka pasti akan mati. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia bergumam, gerbang naga kecil benar-benar berani mempermalukan Sekte Obat Suci Pengobatan Suci kita. Aku ingin tahu apakah kalian akan mampu menahan balas dendam kami. Apa? Tiba-tiba, senyum di wajahnya membeku. Keempat drakonit tidak melambat dan menyerang pilar api tanpa ragu-ragu. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah keempat drakonit ini tidak lari ke samping. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan mata haus darah. Tidak bagus, mereka tidak berusaha melarikan diri. Mereka mencoba membunuhku. Mata pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia buru-buru melarikan diri ke samping. Kali ini, Sekte Holy Medicine Immortal mereka mengirim lebih dari 20 ahli alam bayi dan dewa abadi setengah langkah. Meskipun ada banyak dari mereka, mereka semua dalam pengepungan. Setiap orang berjarak sekitar 500 meter. Namun, pada jarak ini,
hanya 2 ahli di sampingnya yang bisa menyelamatkannya. Selamatkan aku. Dia meraung keras, tapi dia merasakan cakar naga iblis yang menakutkan mencakar tubuhnya. Wajahnya dipenuhi teror saat dia mengangkat tongkat di tangannya, membentuk pertahanan api. Bum bum bum. Namun, keempat cakar naga iblis langsung menembus pertahanan api, mencabik-cabik tubuhnya. Ah! Jeritan sengsara terdengar, menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya dari Sekte Saint Medicine berubah drastis. Meski dikepung oleh begitu banyak orang, salah satu dari mereka benar-benar terbunuh. Ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi agak tidak sedap dipandang. Membunuh. Keempat DRAKONID tidak ragu sama sekali. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri kali ini. Jika mereka bisa membunuh satu, maka mereka akan bertarung sampai mati. Kematian, para drakonid tidak takut sama sekali. Bunuh mereka semua untukku. Melihat bahwa keempat drakonid tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri sama sekali dan malah bertarung sampai mati, para ahli dari Sekte Obat Suci Abadi terkejut dan berteriak keras. Bunuh, bunuh, bunuh. Meskipun kekuatan keempat drakonid jauh melebihi para ahli alam bayi biasa, mereka hanya bisa melawan 1 dari 20 atau lebih ahli dari Sekte Pengobatan Suci Immortal. Kesenjangan itu terlalu besar. Meskipun mereka semua dilengkapi dengan senjata spiritual tingkat 12, mereka masih terbunuh 1 menit kemudian. Keempat drakonid meninggal, dan bengkel penempaan gerbang naga langsung berubah menjadi reruntuhan. Bersama mereka ada lebih dari 10 karyawan biasa. Sementara bengkel penempaan gerbang naga di sisi Siading diserang oleh para ahli dari Dokter Suci dan Sekte Abadi Obat Suci, bengkel penempaan gerbang naga lainnya juga diserang pada saat yang sama. Ada total 8 bengkel penempaan gerbang naga. Salah satu dari mereka di kota Jiang memiliki Wangxian dan yang lainnya menjaganya sementara 7 lainnya semuanya diserang. Sekte Holy Doctor dan Holy Medicine Immortal mengirim lebih dari 40 ahli dunia bayi untuk menyerang 3 Dragon Gate Forges. Selain itu, sekelompok pembunuh alam bayi dan bahkan setengah langkah pembunuh alam dewa abadi dari klan Sliton langsung dibebankan ke menempa gerbang naga. Saat toko dibuka, itu mengejutkan semua murid Sekte Abadi yang sedang menunggu di pintu masuk. Haha, gerbang naga, hari ini adalah akhir dari memprovokasi dokter suci kita dan Sekte Abadi Obat Suci. Di depan bengkel penempaan gerbang naga, kekuatan yang menakutkan secara langsung menyebabkan bengkel penempaan itu runtuh. Lebih dari 10 pembangkit tenaga bayi melayang di udara dan menatap keempat drakonid dengan wajah dingin. Gerbang naga, suara dingin bergema di seluruh setengah kota. Mereka ingin memberitahu semua orang bahwa ini adalah nasib gerbang naga. Di depan bengkel penempaan gerbang naga lainnya, 7 hingga 8 bayangan hitam menyerbu ke dalam toko, langsung membunuh semua anggota staf, merebut semua pil obat, dan menghancurkan bengkel penempaan sepenuhnya. Selain kota Jiang, bengkel tempat lainnya semuanya diserang secara mengerikan. Di setiap tempat, setidaknya ada 7 atau 8 ahli alam bayi, dan bahkan lebih dari 10 ahli alam bayi. Keempat Dragonman yang menjaga bengkel tidak punya waktu untuk melawan sama sekali, dan bengkel penempaan gerbang naga langsung hancur. Ini menyebabkan mata para Dragonman yang menjaga bengkel dipenuhi dengan niat membunuh. Pertempuran langsung meletus. Selama itu adalah manusia naga yang belum pernah mati, mereka akan langsung bertarung dengan mereka. Hidup dan mati, perang sesungguhnya, akan segera dimulai. Bab 793, Pertempuran 0794 telah dimulai. Bunuh, bunuh, bunuh. Kamu pergi dulu, kami akan membunuh. Tanda seru. Di 7 kota, 7 penempa gerbang naga berada. Terlepas dari penempaan gerbang naga di wilayah Siading, yang telah dihancurkan dalam sekejap. Di kota-kota lainnya, sekelompok DRAKONIDS mulai bertarung. Sebagian besar orang yang dikirim oleh Wangxian untuk menjaga penempaan gerbang naga adalah drakonid yang belum pernah mati sebelumnya. Sebagian besar dari lebih dari 30 drakonid yang ditundukkan oleh wilayah laut yang kacau dikirim untuk menjaga bengkel. Namun, ada juga beberapa DRAKONIDS batch pertama yang telah mati 1 kali. Namun, ini hanya sebagian kecil dari mereka. Pecahnya pertempuran secara instan menyebabkan semua murid dari Sekte Abadi yang bersiap untuk memasuki bengkel penempaan gerbang naga mengungkapkan ekspresi terkejut. Cepat, cepat, mundur.
Mundur ke belakang. Itu adalah para ahli dari Sekte Saint Medicine Immortal. Semuanya berada di alam bayi. Mereka benar-benar membuat musuh keluar dari gerbang naga. Mereka secara langsung mengirim lebih dari selusin ahli alam bayi untuk menyerang bengkel penempaan gerbang naga. Ya dewa, Sekte Saint Medicine Immortal membalas dendam. Sekelompok murid Sekte Immortal buru-buru mundur ke belakang. Mereka melihat lebih dari selusin ahli alam bayi yang menyerang 4 anggota gerbang naga. Membunuh. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah tidak satu pun dari 4 anggota gerbang naga yang lolos. Sebaliknya, mereka langsung meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan menyerang ke depan. Ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Apakah orang-orang di gerbang naga gila? Alih-alih melarikan diri, mereka langsung bertarung sampai mati. Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Perbedaan angkanya terlalu besar. Lihat serangan mereka. Anggota gerbang naga mempertaruhkan nyawa mereka. Semua murid gerbang abadi terkejut saat melihat anggota gerbang naga bertarung sampai mati. Pembangkit listrik tahap bayi tidak melarikan diri ketika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia bertarung sampai mati dengan lawannya. Sikap tidak berarti semacam ini jarang tercapai. Faktanya, sangat sedikit orang yang berani melakukan ini ketika mereka tahu bahwa mereka akan dibunuh jika mereka tidak lari. Tapi DRAKONID melakukannya. Pertama, mereka 100% patuh dan tidak takut mati. Kedua, mereka memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Oleh karena itu, para drakonid yang tidak pernah mati itu menyerang tanpa takut mati. Haha, kamu masih berani menyerang kami. Anda hanya mengejar kematian. Di masa depan, tidak akan ada tempat bagi gerbang naga Anda untuk berdiri di Jianghu. Sekelompok ahli dari Sekte Holy Medicine Immortal tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi dingin. Keempat DRAKONIDS tidak memiliki sedikit pun fluktuasi di wajah mereka. Mereka mengenakan satu set senjata roh kelas 12 dan berusaha sekuat tenaga. Ini menyebabkan ekspresi kelompok ahli dari Sekte Holy Medicine Immortal sedikit berubah, dan mereka mengepung dan menyerang dengan ekspresi waspada. Sekte Holy Medicine Immortal masih baik-baik saja, tetapi ekspresi ahli dari klan Strain Ton sangat tidak sedap dipandang. 7 atau 8 ahli alam bayi dari klan Ton sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan sebuah toko. Namun, klan Ton tidak mengharapkan DRAKONIDS untuk melawan dengan nyawa mereka. 2 ahli alam bayi melawan 1 dapat sepenuhnya menekan mereka. Namun, mereka adalah drakonid, dan mereka mengenakan seperangkat alat roh kelas 12. 2 lawan 1, mereka hampir tidak bisa menggambar. Ini mengejutkan si pembunuh. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah pihak lain tampaknya tidak takut mati sama sekali. Selama mereka bisa melukai lawan mereka secara serius, bahkan jika mereka ditusuk dengan belati, mereka tidak akan menghindar. Mereka berjuang dengan hidup mereka. Para murid dari Sekte Abadi yang menonton dari sekitarnya juga memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Para ahli gerbang naga terlalu menakutkan. Mereka benar-benar menyerahkan hidup mereka untuk bertarung. Beberapa ahli dari Sekte Abadi menelan ludah saat mereka menyaksikan dengan ngeri. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Seluruh pertempuran bisa digambarkan sebagai tragis. Ada kematian tanpa kehidupan. Benar-benar ada kematian tanpa kehidupan. Dari manusia naga di 7 kota, hanya 9 yang selamat dan 18 meninggal. Satu-satunya yang aman di bengkel penempaan gerbang naga adalah bengkel penempaan di sebelah area Kualisub. Itu juga karena selama pertempuran, para ahli Sekte Natural Bone Immortal berada di samping, melindungi seluruh bengkel penempaan dengan duri. Bengkel penempaan gerbang naga lainnya langsung diubah menjadi reruntuhan. Berita ini dengan cepat menyebar ke web Jianghu, langsung menimbulkan sensasi di seluruh Jianghu. Di jalan kuno kota Jiang, 5 menit setelah bengkel penempaan gerbang naga diserang, dia juga menerima pesan dari Mo Qinglong. 9 Dragonman selamat, sisanya tewas dalam pertempuran. Yang mati semuanya adalah manusia naga yang tidak mati sekalipun. Namun, hanya 1 bengkel tempa kami yang selamat. Mo Qinglong melapor ke Wang Xian dengan ekspresi malu. Tak satu pun dari mereka yang berharap bahwa setelah kompetisi kebanggaan surga berakhir, dokter suci, obat suci, dan Sekte Abadi akan mengirimkan 50 hingga 60 tahap bayi atau bahkan pembangkit tenaga dewa abadi setengah langkah untuk membalas dendam di gerbang naga.
Dalam keadaan di mana Sekte Naga telah menunjukkan kekuatan seperti itu, mereka masih berani memulai perang. Sekte Abadi Obat Suci Dokter Suci. Mata Wang Xian berkilat dengan rasa dingin yang menusuk tulang saat dia bertanya dengan dingin, berapa banyak pil obat dan artefak spiritual yang hilang. Raja Naga, kali ini, bukan hanya Sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal yang mengambil tindakan. Ada juga klan Strainton. Klan Strainton milik klan pembunuh, dan setengah dari pil obat dan artefak spiritual hilang. Mo Qinglong berkata dengan suara yang dalam. 18 drakonid terbunuh dan 6 bengkel tempat dihancurkan. Sangat bagus, sangat bagus. Dokter Suci dan Sekte Abadi Obat Suci, klan Ton yang berbahaya. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Ao Jian, pergi ke Istana Naga dan minta Perdana Menteri Gui untuk mengumumkan munculnya Istana Naga. Ao Yao, kembali dan bawa semua klan iblis pengkhianatmu ke sini. Juga, bawa semua anggota klan bayi Golden Swordfish ke sini. Karena mereka ingin bermain, ayo bermain dengan mereka. Setelah Hui berkepala 9 menerobos. Aku tidak peduli dengan perjanjian abadimu. Itu Raja Naga. Itu Raja Naga. Ao Yao dan Ao Jian berdiri di depan Wang Xian dan berkata dengan hormat. Xian kecil, apakah Istana Naga akan segera muncul? Di samping mereka, Xiao Yu, Lan Qingyue, dan gadis-gadis lain sedikit mengernyit dan bertanya dengan heran. Istana Naga terletak di lautan. Bahkan bagi Sekte Abadi, itu adalah tempat keajaiban. Mereka tidak siap untuk membuat Istana Naga muncul ketika mereka tidak memiliki kekuatan absolut. Istana Naga cepat atau lambat akan muncul dalam perang dengan Tabib Suci, Obat Suci, Sekte Abadi, dan suku Ton. Sekarang adalah waktu yang tepat. Mata Wang Xian berkedip. Meskipun Hui berkepala 9 belum menerobos, sudah waktunya Istana Naga muncul. Bagus kalau itu terjadi sekarang. Kita harus memberitahu semua Sekte Abadi bahwa kita tidak boleh dianggap enteng. Mereka yang berani memprovokasi AS harus membayar mahal. Xiao Yu dan gadis-gadis lain juga berbicara dengan ekspresi dingin. Kali ini, Dokter Suci, Obat Suci, Sekte Abadi, dan suku Strainton telah menghancurkan 6 bengkel penempaan gerbang naga dan membunuh 18 drakonid. Selain itu, mereka juga telah membunuh lebih dari 100 pekerja biasa yang disewa oleh toko tersebut. Mereka harus membayar harga yang tak terbayangkan untuk dendam ini. Ao Jian dan Ao Yao pergi dan terbang menuju Istana Naga. Ketika mereka kembali, tidak hanya akan ada mereka berdua, tetapi juga akan ada ras Istana Naga yang menakutkan. Istana Naga akan muncul. Itu akan seperti Sekte Abadi, muncul di depan dunia. Bab 794, 0795 Istana Naga muncul. Saudaraku, Dokter Suci, Obat Suci, dan bintang-bintang B asteris ini sebenarnya mengumumkan di situs web Jianghu bahwa hari ini hanyalah pelajaran kecil bagi kita. Masalah mempermalukan dua Sekte Abadi hanyalah permulaan. Wang Xian, Xiao Yu, dan yang lainnya kembali ke kamar mereka. Xiao Yu tampak geram saat melihat informasi di situs web Jianghu. Tanda seru. Apakah ini hanya permulaan? Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin saat dia mengeluarkan ponselnya dan mulai membaca. Seperti yang dikatakan Xiao Yu, akun Sekte Pengobatan Suci langsung diposting di situs web Jianghu. Hari ini baru permulaan. Di masa depan, Longmen tidak akan mendapat tempat di Jianghu. Melihat postingan ini, Wang Xian menunjukkan ekspresi dingin. Hari ini memang baru permulaan. Matanya berkedip. Dia masuk ke akun Gerbang Naga dan memposting postingan, mengumumkan sesuatu. Perang telah dimulai. Jika kita ingin berhenti, kita harus menghancurkan semua murid Gerbang Naga. Itu adalah deklarasi yang sangat sederhana, tetapi itu menunjukkan tekad untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, serangan mendadak Sekte Obat Suci untuk menghancurkan bengkel penempaan Gerbang Naga telah menyebabkan kegemparan di seluruh internet. Banyak murid dari Sekte Abadi secara pribadi telah menyaksikan pertempuran besar hari ini. Para ahli dari Sekte Holy Medicine Immortal seperti pasukan yang melintasi perbatasan, secara langsung menyerang selusin orang dan menghancurkan bengkel penempaan Gerbang Naga dengan kekuatan ofensif yang menakutkan. Kedua, keterlibatan klan Duri Aneh telah melebihi harapan semua orang. Namun, memikirkan bagaimana klan Strainton adalah klan pembunuh, mereka akan bertindak setelah memberikan uang, jadi tidak terlalu mengejutkan lagi.
Ketika Sekte Obat Suci Abadi dan Gerbang Naga mengumumkan ini di situs web Jianghu, perang benar-benar tersulut. Tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Obat Suci Abadi akan tiba-tiba bergerak hari ini. Saya khawatir bahkan Gerbang Naga tidak akan berpikir bahwa mereka akan begitu cepat dan tegas. Saat mereka bergerak, mereka langsung menghancurkan bengkel penempaan Gerbang Naga. Sekte Obat Suci Abadi telah mulai bergerak. Saya memberitahu Anda bahwa dua sekte abadi pasti akan membalas dendam atas penghinaan yang mereka derita. Seperti yang diharapkan, di puncak kejayaan Gerbang Naga, mereka langsung memberikan pukulan berat. Klan Ton yang licik benar-benar ikut campur. Sekarang, Gerbang Naga akan mendapat masalah besar di masa depan. Obat suci dan duri licik, seperti yang dikatakan oleh dua sekte abadi, Jianghu mungkin tidak memiliki tempat untuk Gerbang Naga di masa depan. Dua sekte abadi itu benar-benar marah. Bersama dengan klan Ton yang licik, Gerbang Naga akan selesai di masa depan. Ketika beberapa orang mendengar berita bahwa bengkel penempaan Gerbang Naga telah dihancurkan dan melihat pengumuman yang dibuat oleh Sekte Pengobatan Suci Abadi, mereka berkata dengan kaget di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan yang kuat dengan fondasi 1000 tahun. Bahkan jika Gerbang Naga memiliki banyak ahli, mereka masih sedikit lebih lemah. Selain itu, dua sekte abadi sebenarnya telah mengundang Sliton dari klan pembunuh untuk menyerang. Gerbang Naga tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Namun, beberapa murid dari sekte abadi merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat deklarasi yang dibuat oleh Gerbang Naga. 18 ahli Gerbang Naga terbunuh kali ini. Namun, jika para ahli Gerbang Naga melarikan diri di awal, mereka pasti bisa melarikan diri dengan senjata spiritual mereka. Paling-paling, mereka akan kehilangan 6 atau 7 orang. Namun, anggota Gerbang Naga tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka menukar hidup mereka satu sama lain. Deklarasi Gerbang Naga kali ini tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Selain itu mungkin semacam deklarasi di mana aku akan menebasmu bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu. Para ahli Gerbang Naga terlalu ganas. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kematian. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. 8 pembunuh dari Sekte Ton rahasia bertarung dengan 4 ahli Gerbang Naga, dan 5 di antaranya dibunuh oleh para ahli Gerbang Naga. Itu terlalu menakutkan. Mereka menukar luka dengan luka, dan hidup mereka untuk hidup. Selanjutnya, Raja Naga mungkin harus bertarung sampai mati. Raja Naga sangat marah. Kali ini, Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Secret Ton mengambil inisiatif untuk menyelinap menyerang Gerbang Naga, tetapi mereka dibunuh oleh 11 ahli alam bayi. Menurut karakter Raja Naga, bahkan jika Gerbang Naga dihancurkan, 3 sekte abadi akan menderita kerugian besar. Seluruh Jianghu berada dalam kekacauan total. Semua seniman bela diri sekte abadi sedang mendiskusikan permusuhan antara Gerbang Naga dan 3 sekte besar abadi. Apalagi saat penampilan para ahli Gerbang Naga diketahui oleh semua orang menarik napas dalam-dalam. Pakar Gerbang Naga tidak takut mati dan bertempur sampai mati, yang mengejutkan semua orang. Tidak peduli apa, bahkan jika Sekte Obat Suci Abadi dapat memenangkan perang ini, mereka pasti akan membayar harga yang mahal. Namun, di situs web Jianghu, semua seniman bela diri tidak berpikir bahwa Gerbang Naga akan menjadi tandingan Sekte Obat Suci Pengobatan Suci Abadi. Apalagi sekarang mereka telah menambahkan klan Ton yang berbahaya, itu bahkan lebih buruk. Di wilayah Yaoding, ketika para murid dan keturunan Sekte Pengobatan Suci Obat Suci Abadi melihat balasan Gerbang Naga di situs web Jianghu, mereka berteriak untuk menghancurkan Gerbang Naga. Jika bukan karena kesepakatan antara dewa dan dewa, Gerbang Naga kecilmu pasti sudah dihancurkan. Semua yang abadi dan dewa akan terbunuh. Raja Naga apa? Kami telah membantai Raja Naga. Betul sekali. Hari ini hanyalah permulaan. Segera, Gerbang Naga Anda akan membayar harga atas apa yang terjadi di masa lalu dan membunuh semua pusat kekuatan Gerbang Naga Anda. Akan lebih bagus jika tidak ada kesepakatan antara dewa dan dewa. Kemudian, 2 sekte abadi kita akan dapat langsung menghancurkan Gerbang Naga. Murid dari 2 sekte abadi sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Puluhan juta orang memposting postingan yang mengejek dan menghina di Jianghu. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika tidak ada kesepakatan antara dewa dan dewa,
gerbang naga akan dihancurkan sejak lama. Sekte abadi lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya diam-diam menonton di internet. Selanjutnya, tidak ada keraguan bahwa para murid gerbang naga dan dua sekte abadi akan bertarung sampai mati. Gerbang naga sama sekali bukan tandingan dua sekte abadi, atau bahkan tiga sekte abadi. Ini langkah bodoh untuk bertarung sampai mati. Beberapa dewa abadi berpikir sendiri ketika mereka melihat deklarasi gerbang naga. Dari segi kekuatan, gerbang naga masih jauh lebih lemah. Hari ini, istana naga akan muncul. Siapapun yang menyinggung kita akan dibunuh. Hari ini, istana naga akan muncul. Siapapun yang menyinggung kita akan dibunuh. Tiba-tiba, suara dewa abadi bergema di seluruh Jianghu. 7 suara, total 7 suara, bergema di seluruh Jianghu. Sama seperti ketika sekte abadi muncul, mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menyebarkan suara mereka ke seluruh Jianghu. Mereka mengumumkan kembalinya mereka ke dunia. Hari ini, itu sama untuk Istana Naga. Saat suara ini terdengar, semua ahli dari sekte abadi di Jianghu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi kaget di wajah mereka. 7 suara yang sangat berbeda, 7 dewa abadi. Faksi mana yang merupakan Istana Naga? Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? 7 dewa abadi, 7 dewa abadi. Semua dewa abadi dari sekte abadi melihat ke kejauhan dengan keterkejutan di wajah mereka, mata mereka bersinar. Tidak, Istana Naga, Sekte Naga, hubungan apa yang mereka miliki? Mengapa mereka mengatakan bahwa siapapun yang menyinggung kita harus dibunuh? Pada saat ini, beberapa dewa abadi memikirkan apa yang dikatakan dewa abadi, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Istana Naga, Gerbang Naga, dan Raja Naga itu, jika ini adalah kekuatan, maka ini, benar-benar, terlalu mengejutkan. Beberapa murid sekte abadi juga mendengarkan suara yang mendominasi dan mulia dengan linglung. Kekuatan mengerikan muncul entah dari mana. Bab 795, 0796 membalas dengan gigi ganti gigi. Dahulu kala, ketika sekte abadi muncul, suara mereka yang menakjubkan menyebar ke seluruh Jianghu. Sekarang Istana Naga telah muncul, 7 dewa abadi telah mengguncang dunia. Istana Naga, dengan munculnya dunia saat ini dan penyebutan musuh yang telah menyinggungmu, membunuh mereka seharusnya menjadi kekuatan Raja Naga. Tanda seru, di antara 7 dewa abadi, tidak ada suara Raja Naga atau dewa abadi perempuan di sampingnya. Jika Istana Naga ini juga merupakan kekuatan Raja Naga, maka Istana Naga ini terlalu menakutkan. Suara dewa abadi menyebar ke seluruh Jianghu, dan semua prajurit Jianghu mendengarkan suara-suara itu dengan wajah penuh keterkejutan. Segera, seluruh Jianghu online gempar. Beberapa saat yang lalu, semua orang masih mendiskusikan gerbang naga dan dokter suci, obat suci, dan sekte abadi. Sekarang, dalam sekejap mata, Istana Naga telah muncul. Sebuah kekuatan yang kemungkinan besar adalah Istana Naga telah tiba, dan ini menyebabkan kegemparan di seluruh Jianghu. Raja Naga sekarang memiliki setidaknya 9 dewa abadi. Bahkan jika itu untuk melawan dokter suci, obat suci, dan sekte abadi, para dewa abadi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Benar-benar sulit dipercaya. Ini terlalu gila. Tampaknya perang ini tidak seburuk yang kita harapkan. Mungkin ada perubahan. Jika Istana Naga benar-benar kekuatan Raja Naga, maka tampaknya Raja Naga benar-benar marah. Semua seniman bela diri di Jianghu berbicara tentang penampilan Istana Naga. Sementara itu, di Sekte Abadi Pengobatan Dokter Suci Yao Ding, dewa abadi dari 2 sekte abadi berkumpul bersama dengan wajah serius. Setidaknya ada 9 dewa abadi. Gerbang naga ini benar-benar di luar dugaan kami. Tidak peduli apa, karena kita telah bergerak, kita akan berjuang sampai akhir. Jadi bagaimana jika ada 9 dewa abadi? Sekarang kami bersaing dengan kekuatan para murid Istana Naga. Saya tidak percaya bahwa para murid Istana Naga akan lebih kuat dari kita. Jadi bagaimana jika kita menghubungi klan Ton dan menyeret klan Ton ke pihak kita? Istana Naga, hehe. Di aula utama, yang abadi berkata dengan wajah dingin. Kemunculan Istana Naga memang membuat mereka jauh lebih khusyuk, tapi karena mereka adalah musuh, mereka sama sekali tidak takut. Selain itu, 9 makhluk abadi jauh lebih rendah dari mereka. Terutama karena mereka adalah makhluk tertinggi dengan keabadian tingkat superior,
mereka tidak takut bahkan jika pertempuran antara Dewa Abadi pecah. Terlebih lagi, dengan kesepakatan antara Dewa Abadi, mereka hanya bisa bertarung di antara para murid. Dengan Yayasan 1000 Tahun, Sekte Holy Medicine Immortal memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang cukup. Karena kita sudah bergerak, kita tidak bisa menariknya kembali. Ayo berjuang. Di klan Spike yang berbahaya, 4 hingga 5 makhluk abadi berkumpul di Istana Bayangan. Mereka berbicara dengan sedikit penyesalan. Kali ini, klan Spike yang berbahaya ikut campur. 8 ahli alam bayi telah terbunuh. Sekarang Istana Naga tiba-tiba muncul, mereka harus membalas dendam. Itu tidak sepadan. Namun, sebagai klan pembunuh yang telah berdiri selama ribuan tahun, mereka memiliki aturan profesionalnya sendiri. Saat seluruh Jianghu sedang gempar, di sebuah villa di sepanjang pantai River City, Wang Xian berdiri di atas dan melihat ke arah Istana Naga dengan senyum tipis di wajahnya. Ada 2 makhluk abadi lagi di Istana Naga, Ao Nu dan Ao Xia. Di bawah energi makhluk air tingkat abadi, mereka akhirnya melangkah ke alam abadi. Di Cakrawala, sekelompok sosok terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Ao Jian telah membawa sisa 50 ahli dunia bayi dari klan Golden Swordfish ke sini. Termasuk mereka yang baru saja tiba, ada total 70 ahli alam bayi. Apa yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang adalah di samping ikan pedang emas, lebih dari 150 setan aneh bersembunyi di kehampaan. Wang Xian tidak meminta anggota Istana Naga tingkat abadi lainnya untuk datang karena ini belum waktunya. Raja Naga, sekelompok anggota Istana Naga tiba dan sosok tersembunyi mereka segera muncul. Energi yang menakutkan dan agung memenuhi area dalam jarak 1000 meter. Ada lebih dari 220 pembangkit tenaga listrik tahap bayi secara total. Di antara mereka, ada 20 setengah langkah eksistensi tingkat abadi. Raja Naga, kayu yang mengembalikan jiwa telah menyerap jiwa drakonit yang mati. Semua informasi telah dikumpulkan. Mo Qinglong memimpin sisa DRAKONIDS dan bergegas mendekat. Ada lebih dari 30 dari mereka. Pada titik ini, lebih dari 250 ahli terkuat di Sekte Abadi telah berkumpul. Baik, mata Wang Xian berbinar. Klan Spike yang berbahaya terletak di wilayah Xiading dan termasuk dalam klan pembunuh. Tidak banyak murid di bawah mereka. Ao Yao, pimpin 70 dari mereka untuk membunuh klan Spike yang berbahaya. Selama mereka berasal dari klan Spike yang berbahaya, bunuh mereka semua. Itu Raja Naga. Ao Yao menganggukkan kepalanya dengan berat. Semua anggota Istana Naga lainnya, ikuti aku dan pergilah ke wilayah Yaoding. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh Yaoding akan berada dalam kekacauan. Lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik tahap bayi dapat mengikuti contoh Sekte Surgawi Hunyuan dan memblokir gerbang kota pengobatan suci dan Sekte Surgawi pengobatan suci. Namun, Wang Xian tidak akan melakukan itu. Memblokir gerbang kota justru akan membuat mereka waspada dan melakukan pertahanan. Kali ini, Wang Xian ingin membuat pihak lain gemetar ketakutan. Ayo pergi. Wang Xian berteriak pelan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan terbang langsung menuju area Sekte Surgawi Pengobatan Suci dan Pengobatan Suci. Ayo pergi. Ao Yao memimpin anak buahnya dan terbang menuju lokasi suku Strainton. Hehe, ini akan dimulai. Setengah jam kemudian, Wang Xian melihat ke kejauhan dengan senyum dingin di wajahnya. Pagi ini, Sekte Pengobatan Suci telah menghancurkan bengkel penempaan gerbang naganya. Malam ini, saatnya bagi kalian semua untuk membayar harganya. Balas dendam tidak pernah berlangsung selamanya. Raja Naga, kota suci di bawah Sekte Pengobatan Suci ada tepat di depan kita. Ada lebih dari 10 juta orang di kota. Semua murid Sekte Pengobatan Suci tinggal di dalamnya. Naga hijau menunjuk ke kejauhan dan melihat ke kota besar itu, mengerutkan kening. Dia berkata, Yayasan Sekte Obat Suci Abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Abadi Hunyuan. Mereka memiliki formasi susunan di kota mereka. Begitu kekuatan mereka melampaui alam bayi, formasi susunan akan bereaksi. Tidak heran Sekte Holy Medicine Immortal berani menjadi musuh kita. Begitu kita masuk, begitu pertempuran pecah, kita akan langsung ditemukan, dan yang abadi akan bisa segera bertindak. Mata Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Dengan kata lain, kita hanya bisa membunuh para murid yang meninggalkan kota. Ya,
Raja Naga. Di antara 20 sekte, beberapa sekte teratas memiliki formasi yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan bisa bertahan dari serangan dewa tingkat rendah. Mo Qinglong menjawab dengan ekspresi tidak menyenangkan. Tidak apa-apa, kami hanya akan melawan mereka. Selama mereka keluar, kami akan membunuh mereka semua. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Tidak akan memakan waktu terlalu lama. Gerbang kota belum ditutup. Masih banyak murid sekte pengobatan suci yang datang dan pergi. Hehe, mereka benar-benar percaya diri. Senyum dingin muncul di wajah Wang Xian. Ketika sekte pengobatan suci bergerak, mereka langsung memusnahkan semua pekerja biasa di bengkel penempaan Longmen. Nyawa lebih dari 100 pekerja harus dibayar 100 kali lipat. Ini adalah cara perang. Tidak ada belas kasihan. Mulai pembersihan. Wang Xian dan Hao Jian berdiri di udara. Satu demi satu ikan todak emas terbang dengan cepat menuju gerbang kota. Bab 796-0797 dibantai. Ayo pergi, mari bersenang-senang 2 hari ini. Dalam beberapa hari, mungkin ada bahaya di luar. Bahaya apa? Jangan bilang gerbang naga masih berani memblokir gerbang abadi kita seperti yang mereka lakukan dengan sekte abadi Chaos Origin. Haha, selama mereka berani datang, kita bisa langsung membunuh mereka. Tanda seru, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sekarang Istana Naga telah muncul, kita tidak bisa meremehkan kekuatan Raja Naga. Pengecut, siapa yang peduli dengan Istana Naga dan Raja Naga? Karena sekte abadi kami berani bergerak, kami tidak takut sama sekali. Hahaha, ayo pergi. Betul sekali. Hari ini, kita dapat menghancurkan bengkel penempaan gerbang naga. Besok, kita bisa menghancurkan gerbang naga. Raja Naga yang luar biasa. Di gerbang kota suci dari sekte obat suci dan keabadian, lebih dari 10 pemuda berpakaian mewah, memegang kipas di tangan mereka, berjalan keluar seperti sarjana yang anggun. Setelah munculnya sekte abadi, para murid dari sekte abadi ini sangat populer di kalangan gadis-gadis tergila-gila di dunia nyata. Selama mereka mengaitkan jari mereka, banyak gadis cantik akan menerkam mereka. Ini membuat mereka sangat bangga. Mereka tidak terlalu peduli dengan dendam antara dua sekte abadi dan sekte naga. Mereka memiliki kepercayaan besar pada sekte abadi mereka. Rombongan berjalan keluar. Di gerbang kota, selain mereka, ada banyak murid dari sekte abadi. Beberapa pergi keluar kota untuk menangani masalah, dan beberapa pergi bermain. Matahari baru saja terbenam. Dari luar, orang bisa melihat bahwa seluruh kota suci itu ramai dengan aktivitas. Orang-orang juga datang dan pergi di gerbang kota. Tebasan pedang. Pada saat ini, sebuah suara tanpa emosi tiba-tiba datang dari langit. Kemudian, tanpa peringatan apapun, cahaya keemasan yang menakutkan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, 3 gerbang kota dari kota suci itu bersinar seperti matahari terbenam. Lampu pedang emas jatuh langsung dari langit. Setiap cahaya pedang memiliki panjang 1000 meter. Ketika lebih dari 10 lampu pedang jatuh, lampu keemasan yang menakutkan menerangi langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ledakan mengerikan terdengar. Apa? Serangan yang mengerikan. Lari-lari. Murid-murid sekte obat suci abadi mengangkat kepala mereka dan melihat sinar pedang yang menakutkan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka meraung ketakutan dan ingin melarikan diri ke kota. Namun, sinar pedang itu terlalu cepat. Murid dari sekte abadi yang belum mencapai alam bayi dengan mudah dibunuh. Itu gerbang naga. Itu adalah orang-orang dari gerbang naga. Tangisan tajam terdengar dari gerbang selatan, dan suara ketakutan itu terdengar jauh. Cahaya pedang menghilang satu demi satu, meninggalkan lebih dari 10 selokan yang panjangnya ribuan meter. Di depan 3 gerbang kota, lebih dari 10 sosok berdiri di udara. Ketika mereka melihat mayat di tanah, mereka bergerak dan menghilang. Orang-orang gerbang naga ada di sini untuk balas dendam. Dari posisi gerbang kota, raungan marah terdengar di kota suci. Para penjaga kota suci gemetar dan menatap kekacauan di luar tembok kota dengan ekspresi malu. Dalam waktu kurang dari 5 detik, cahaya pedang yang mengerikan langsung membelah jalan di depan gerbang kota mereka. Semua murid sekte abadi di gerbang kota tidak melawan sama sekali dan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Ini membuat para murid dari sekte abadi yang akan meninggalkan kota terlihat ketakutan.
Sungguh kecepatan yang cepat. Kami menghancurkan bengkel tempat mereka di pagi hari, dan mereka datang untuk membalas dendam pada kami di sore hari, dan mereka sangat sombong. Sialan gerbang naga. Beraninya mereka membunuh murid dari sekte abadi kita. Membunuh mereka. Para murid sekte pengobatan suci dan pengobatan suci abadi tampak murung. Mereka tidak menyangka gerbang naga begitu cepat sehingga mereka datang menyerang mereka pada sore hari. Dan itu masih sangat terbuka, sangat sombong. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, para dewa abadi memimpin para tetua dan diaken dari sekte obat suci dan obat suci abadi dan terbang menuju gerbang kota. Ketika mereka melihat lampu pedang dan mayat yang mengerikan di luar kota, ekspresi mereka berubah sedikit jelek. Aku tidak menyangka gerbang naga akan melakukan serangan balik begitu cepat. Mereka pergi segera setelah gerbang kota kami diserang. Tampaknya mereka takut kita akan bergegas. Hehe, kupikir gerbang naga akan sangat berani dan tak kenal takut. Yang abadi melihat tanda yang ditinggalkan oleh serangan di luar kota, dan mata mereka menunjukkan ekspresi dingin. Namun, ketika mereka melihat ahli gerbang naga segera pergi setelah satu serangan, ekspresi dingin muncul di wajah mereka. Mereka tidak berani tinggal di sini, yang berarti gerbang naga takut ahli mereka akan keluar. Kami memiliki formasi di kota, jadi jangan khawatir. Gerbang naga tidak berani tinggal terlalu lama karena takut pada kita, jadi mereka hanya berani menyerang dan pergi dengan cepat. Kalau begitu, ayo kita adu kucing dan tikus. Dewa abadi memandangi mayat di tanah, suaranya penuh kedinginan. Tuan, haruskah kita memberitahu semua murid untuk kembali ke kota dan melarang mereka meninggalkan kota? Seorang penatua bertanya dengan suara yang dalam. Tidak dibutuhkan. Beritahu semua murid untuk melarang mereka meninggalkan kota. Orang lain mungkin berpikir bahwa sekte abadi obat suci kita takut pada mereka. Hari ini, kami akan memasang jaring yang tak terhindarkan di gerbang kota dan menunggu gerbang naga datang lagi. Selain itu, kami akan menyebarkan berita di situs web Jianghu bahwa kami akan bertarung dengan gerbang naga sampai akhir dan melihat siapa yang akan mengaku kalah terlebih dahulu. Haha. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, semua murid hanya bisa pergi melalui gerbang kota timur. Dewa abadi mencibir dan terbang langsung menuju sekte abadi. Kecepatan balas dendam gerbang naga begitu cepat. Meski di luar ekspektasi mereka, mereka sama sekali tidak khawatir. Ketika semuanya sudah siap, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Pada saat ini, kota yang paling dekat dengan sekte Holy Medicine Immortal adalah kota Xia. Kota Xia adalah salah satu kota yang lebih besar dan lebih makmur di Tiongkok. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kota di mana para murid sekte obat suci abadi lebih aktif. Di malam hari, lampu merah dan tanaman hijau subur kota membuat seluruh kota tampak seperti malam putih. Pada saat ini, sekelompok lebih dari 30 anggota gerbang naga menatap dingin ke lokasi di bawah, merasakan semua orang di bawah. Kakak Fei, bisakah kamu menunjukkan kepadaku cara mengendarai pedang terbang? Ya, Saudara Fei, pedangmu sangat tampan. Bolehkah aku menyentuhnya? Haha, cantik, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku paling ahli dalam teknik tongkat. Apakah Anda ingin saya menunjukkannya kepada Anda malam ini? Menyebalkan sekali. Di samping sebuah jalan, beberapa wanita cantik berdiri di samping seorang pemuda berambut panjang yang mengenakan pakaian sekte Holy Doctor Immortal. Mereka tertawa dan bermain. Pemuda itu memiliki sedikit kesombongan di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Suara mendesing. Bang! Namun, di saat berikutnya, cakar iblis langsung turun dari langit dan langsung menghancurkan tubuhnya. Ah! Jeritan para wanita bisa terdengar. Di langit, DRAKONIDS tidak memiliki sedikit pun emosi saat mereka dengan dingin mengalihkan pandangan mereka ke bawah. Begitu mereka bertemu dengan para murid sekte Holy Medicine Immortal, mereka semua akan dibunuh. Namun, ini baru permulaan. Bab 797, 0798 membunuh 50 pembudidaya jiwa yang baru lahir dalam satu hari. Di kota Xia, lebih dari 30 orang membunuh para murid dari sekte Saint Medicine Immortal. Tindakan ini menyebabkan semua orang biasa di kota Xia tercengang. Tanda seru. Kota Xia dapat dianggap berada di wilayah Yaoding. Di kota Xia,
siapa yang berani menyinggung para murid dari dua sekte abadi? Bahkan generasi kedua dari orang terkaya di kota Sia seperti cucu di depan para murid sekte abadi. Namun, hari ini, dua murid dari sekte abadi yang pamer dan pamer di kota Sia dibunuh satu persatu oleh orang-orang yang melayang di udara. Pada saat ini, itu menimbulkan sensasi besar di seluruh kota. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah para seniman bela diri dari dunia pugilistik. Di pagi hari, sekte Dokter Suci, Obat Suci, dan Immortal langsung menghancurkan bengkel penempaan gerbang naga. Sore hari, para ahli gerbang naga langsung terbang ke gerbang dua sekte abadi dan membunuh sekelompok orang. Mereka bahkan bergerak untuk membunuh murid dari dua sekte abadi di kota Sia. Mata ganti mata, mata ganti gigi. Balas dendam tidak berlangsung dalam semalam. Dikatakan bahwa para murid dari sekte Obat Suci Immortal dibunuh secara langsung oleh lebih dari 1.000 orang, yang membuat semua orang sangat terkejut. Gerbang naga mengirimkan total sekitar 60 ahli alam bayi. Setelah dibunuh oleh 18 ahli dunia bayi, mereka sebenarnya dapat mengirim lebih dari 60 orang. Ini benar-benar menakutkan. Ini seharusnya menjadi kekuatan penuh dari gerbang naga. Tampaknya pertempuran tiga gerbang abadi telah sepenuhnya dimulai. Semua ahli gerbang naga telah keluar. Saya bertanya-tanya bagaimana dua sekte abadi akan berurusan dengan mereka. Gerbang naga tidak memiliki wilayah dan murid biasa. Di situs web Jianghu, semua murid sekte abadi membaca pesan dan menghela nafas. Revenge of the Dragon Gate juga membuat semua dewa abadi dari sekte abadi merasa takut di hati mereka. Ada lebih dari 60 ahli alam bayi, dan sebagian besar sekte abadi tidak memiliki begitu banyak ahli. Haha, jadi bagaimana jika itu gerbang naga? Mereka hanya berani menyelinap menyerang dan segera pergi. Karena kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Gerbang naga tidak berani menghadapi sekte Obat Suci kami secara langsung. Pengecut, tidak akan lama lagi kami benar-benar memusnahkanmu. Segera, di situs web Jianghu, sekelompok murid sekte pengobatan suci Obat Suci abadi mengejek dan menjawab di situs web Jianghu. Apalagi banyak postingan seperti itu. Melihat postingan dari sekte Holy Medicine dan Holy Medicine Immortal, murid-murid sekte Immortal lainnya juga sedikit diam. Memang, jumlah ahli dunia bayi di Holy Medicine dan Holy Medicine Immortal sekte pasti lebih dari 60. Itu bahkan menggandakan jumlah kata. Alasan mengapa gerbang naga tidak berani memblokir gerbang kota sekte Chaos Origin Immortal seperti terakhir kali adalah karena mereka takut pada para ahli dari dua sekte abadi. Para seniman bela diri di dunia seni bela diri mengeluarkan kekuatan gerbang naga dan sekte Obat Suci abadi untuk membuat perbandingan terperinci. Dari sini, mereka sampai pada kesimpulan bahwa sekte Holy Medicine Immortal sama sekali tidak sebanding dengan sekte abadi asal Chaos. Kekuatan gerbang naga tidak sebanding dengan dua sekte abadi, dan bahkan ada celah besar di antara mereka. Adapun kekuatan di Istana Naga, beberapa orang menduga bahwa pendekar pedang yang menakutkan itu adalah milik Istana Naga. Posting analisis ini menarik persetujuan banyak orang. Hehe, sekte Holy Medicine dan Holy Medicine Immortal Anda meremehkan sekte naga harus membayar harga yang mahal. Di posisi Chaos Origin Immortal Sekte, tiga dewa abadi mendengarkan informasi yang dilaporkan oleh bawahan mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi dingin. Hasil pertempuran antara tiga sekte abadi melibatkan sekte Chaos Origin Immortal. Sekarang, sekte Chaos Origin Immortal dianggap sebagai keberadaan yang relatif lemah oleh para murid sekte abadi. Saya khawatir mereka tidak tahu tentang keberadaan sekte naga dan makhluk aneh yang menakutkan itu. Itu adalah penyembunyian yang menakutkan. Dewa abadi Parubaya berkata dengan dingin. Raja Naga, semua murid dari dua sekte abadi di luar kota suci telah dibersihkan. Kota suci telah menutup dua gerbang kota dan gerbang timur masih terbuka. Jelas, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Di puncak gunung, Wang Xian berdiri di puncak gunung. Mo Qinglong melapor ke Wang Xian. Hehe, ini juga bagus. Besok, mereka pasti akan menyiapkan penyergapan di gerbang timur. Itu wilayah mereka. Mereka lebih akrab dengan medan daripada kita. Wang Xian mengungkapkan senyum dingin saat dia melihat kota suci yang berjarak 20 km. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Tidak peduli apa, selama murid mereka dari gerbang timur berani keluar,
mereka akan menyerang. Tidak pasti siapa yang akan menyergap siapa. Itu Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk. Malam telah tiba, dan internet Jianghu masih sibuk dengan aktivitas. Di dalam sekte Holy Medicine Immortal, dua sekte besar telah mulai memasang jaring yang tak terhindarkan di pintu masuk kota. Begitu ahli gerbang naga muncul, mereka pasti bisa langsung merasakannya dan membunuhnya. Mereka sangat yakin bahwa mereka memiliki kekuatan. Dua ahli sekte besar abadi bersembunyi di kedua sisi gerbang kota. Selama mereka memberi perintah, puluhan ahli akan dapat bertindak secara instan. Apalagi, ada puluhan ahli dunia bayi di gerbang kota yang siap memberikan bantuan kapan saja. Begitu pembangkit tenaga gerbang naga muncul, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah banyak pasang mata menatap mereka dengan dingin di langit. Langit mulai fajar, dan seluruh kota suci itu sibuk dengan aktivitas. Dibandingkan dengan kota asal yang kacau, serangan gerbang naga di gerbang kota kemarin tidak terlalu mempengaruhi mereka. Kecuali anggota keluarga dari murid sekte abadi yang terbunuh, mereka tidak menimbulkan banyak kepanikan. Ini adalah kepercayaan mereka pada kekuatan sekte abadi. Ambil barang-barangnya, bertindak sesuai rencana, dan tinggalkan kota. Pada pukul 9 pagi, di kota suci dari sekte abadi obat suci, beberapa pakar dunia bayi berkata kepada ratusan murid di sekitar mereka. Jangan khawatir tetua, serahkan pada kami. Hehe, kuharap orang-orang di gerbang naga bisa membunuh mereka. Sudut mulut seorang murid muda meringkuk sedikit saat dia berbicara dengan wajah penuh senyuman. Baik, beberapa tetua mengungkapkan senyum di wajah mereka saat mereka melihat mereka berjalan keluar. Umpan, mereka bertindak sebagai umpan. Namun, bahkan jika itu adalah umpan, kelompok lebih dari 100 murid muda ini tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran. Belum lagi mereka sedang mengadakan formasi, bahkan jika ada lusinan ahli alam bayi yang menyergap di samping, masih ada 30 hingga 40 ahli alam bayi di dalam kota yang siap memberikan bantuan kapan saja. Mereka hampir mencapai 100 ahli dunia bayi, jadi apa yang harus ditakuti? Sekelompok murid sekte abadi berjalan keluar dari gerbang timur kota suci dengan senyum di wajah mereka. Sekelompok orang berjalan keluar dan kebetulan menghadap sinar matahari. Mereka berjalan maju dengan kepala terangkat tinggi dan angkuh di atas 1000 orang, tatapan mereka menilai sekeliling mereka. Di mana para ahli gerbang naga? Mengapa mereka belum keluar? Mungkinkah mereka takut? Jebakan kita kali ini sangat jelas, tapi itu tidak masalah. Awalnya, para tetua tidak memiliki banyak harapan kali ini. Namun, kita harus memprovokasi mereka yang harus kita provokasi. Haha, itu benar. Kemarin, mereka berani membunuh begitu banyak murid dari dua sekte besar abadi kita. Hari ini, kami berdiri di sini dan melihat apakah mereka berani bergerak. Gerbang naga yang arogan. Hari ini, kami akan membunuh semangat mereka. Lebih dari 100 murid muda terus berjalan maju dengan senyuman di wajah mereka. Setelah berjalan lebih dari 2000 meter, mereka sudah cukup jauh dari gerbang kota. Seorang pria muda yang berdiri di tengah melihat sekeliling. Naga gerbang nakal, apakah kamu hanya ahli dalam serangan diam-diam? Sekarang kakekmu ada di sini, datang dan serang aku. Haha. Bab 798, 0799 memusnahkan 50 pembudidaya tahap bayi dalam sehari. Haha, pengecut, kamu hanya tahu cara meluncurkan serangan diam-diam. Jika Anda punya nyali, bertarung langsung dengan sekte abadi obat suci kami. Kami keluar kota. Sampah gerbang naga, di mana kamu? Anda hanya tahu cara meluncurkan serangan diam-diam. Jika kami berani membunuhmu secara terbuka, kamu hanya tahu cara bersembunyi. Tanda seru. Setelah seorang pemuda selesai berbicara, beberapa pemuda di sekitar berteriak keras. Ada juga beberapa pemuda yang mengeluarkan ponsel mereka dengan senyum di wajah mereka dan memposting postingan yang mengejek di Jianghu. Pengecut gerbang naga, pemuda ini telah meninggalkan gerbang kota. Datang dan bunuh kami, haha, pengecut, yang kamu tahu hanyalah serangan menyelinap. Satu persatu, postingan serupa diposting di situs web Jianghu. Suara-suara mengejek berlanjut tanpa akhir. Ketika para murid dari sekte abadi yang baru saja bangun melihat betapa semaraknya situs web Jianghu, mereka juga sedikit terpana.
Sekte obat suci abadi telah mulai memprovokasi Sekte Naga. Mereka mungkin telah memasang jaring yang tak terhindarkan di sekitarnya untuk menunggu Sekte Naga menyerang lagi, dan kemudian menyiapkan penyergapan. Sekte Naga tidak berani keluar lagi. Sepertinya Sekte Naga benar-benar lebih lemah dari dua sekte besar abadi dalam hal kekuatan. Sekte obat suci abadi telah begitu memprovokasi Sekte Naga. Kali ini, Sekte Naga agak malu. Dalam hal momentum, Sekte Naga telah sepenuhnya ditekan. Haha, aku ingin pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Sekelompok murid Sekte Abadi melihat informasi di halaman. Beberapa murid Sekte Abadi bahkan menyatakan bahwa mereka ingin pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Meskipun para ahli gerbang naga membunuh para murid Sekte obat suci abadi kemarin, bagaimanapun juga, ini adalah masalah sepele bagi mereka. Namun, gerbang naga telah kehilangan 6 bengkel penempaan dan 18 ahli alam bayi. Kerugian gerbang naga jauh lebih besar daripada dua sekte abadi. Hari ini, dua sekte abadi telah memprovokasi mereka sekali lagi. Jelas bahwa gerbang naga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Naga gerbang nakal, cepat dan bunuh kakekmu. Suara lain bergema dalam radius lebih dari 10 km. Lebih dari 100 murid dari dua sekte abadi meraung mengejek. Raja Naga, haruskah kita memberi mereka kejutan? Mo Qinglong menatap Wang Xian, yang sedang duduk di kursi dan bermain dengan ponselnya. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan menunggu. Dia melihat postingan di situs web Jianghu dan berkata sambil tersenyum. Itu Raja Naga, tetua, orang-orang dari gerbang naga belum muncul. Apakah mereka akan terlalu malu untuk keluar? Di kota suci, seorang murid berkata kepada sesepuh di sampingnya sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Jika dia berani datang hari ini, kami akan membunuhnya untuk selamanya. Jika dia tidak datang, itu sesuai harapan kita. Kami dapat terus mengatur rencana kami. Kami punya waktu untuk bermain dengan mereka. Seorang lelaki tua membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada terburu-buru. Baik Wang Xian maupun Sekte Holy Medicine Immortal tidak terburu-buru. Seperti yang diharapkan, para murid dari Sekte Holy Medicine Immortal mengejek Sekte Naga di luar kota. Sekte Naga tidak berani bergerak seperti kemarin. Tampaknya Istana Naga menggertak. Ada banyak yang abadi di Sekte Naga, tetapi mereka masih jauh dari dua sekte besar yang abadi. Saat hampir tengah hari, beberapa murid lain dari Sekte Abadi yang datang untuk menonton pertunjukan bergegas mendekat dan berdiskusi dengan senyuman di wajah mereka. Sepertinya tidak akan ada pertarungan hari ini. Gerbang naga hanya bisa meringkuk. Hal ini tidak dapat membantu. Perbedaannya terlalu besar. Meski sangat memalukan, setidaknya kita tidak akan kehilangan nyawa kita. Mari kita tinggal di sini selama beberapa hari dan menonton pertunjukan. Tapi kita harus berhati-hati dalam beberapa hari. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan terpengaruh oleh pertempuran antara para ahli dunia bayi. Satu persatu, beberapa ratus orang datang untuk menonton pertunjukan di jalan di luar kota suci. Mereka berdiri di jalan di depan dan menyaksikan sambil tersenyum. Hei, saudara-saudara di depan, apakah kamu melihat para pengecut dari gerbang naga itu? Jika Anda melihat mereka, beritahu mereka bahwa tuan muda mereka ada di sini. Jangan biarkan mereka meringkuk seperti pengecut. Betul sekali. Jika gerbang naga memiliki markas, para ahli kami dari Sekte Holy Medicine Immortal akan memblokir pintu masuk markas mereka sejak lama. Jika mereka berani menyelinap menyerang kita, mereka mencari kematian. Tiba-tiba, 1000 meter di depan, para murid Sekte Holy Medicine Immortal menyapa sekelompok orang yang sedang menonton pertunjukan. Ini membuat sekelompok orang yang menonton pertunjukan itu sedikit terpana. Kemudian, mereka menggelengkan kepala sambil tersenyum. Perbedaan kekuatannya sangat jelas. Perbedaan kekuatan antara gerbang naga dan Sekte Holy Medicine Immortal terlalu besar. Mungkin seperti yang mereka katakan, jika gerbang naga memiliki pangkalan, pembangkit tenaga listrik dari dua sekte abadi pasti sudah pergi untuk memblokir gerbang. Permisi. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang mereka. Ketika orang banyak mendengar suara ini, mereka merasa napas mereka menjadi lamban, dan mereka buru-buru menoleh. Ketika mereka menoleh untuk melihat, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Sekelompok lebih dari 30 orang berpakaian hitam, dan ada sulaman naga iblis ganas di dada mereka.
Itu, naga, gerbang. Ketika kerumunan murid Sekte Abadi melihat kelompok lebih dari 30 orang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka tergagap, dan tubuh mereka buru-buru pindah ke samping. Senyum tipis muncul di wajah Mo Qinglong saat dia perlahan berjalan ke depan. Siapa itu? Namun, pada saat ini, sekitar 100 pemuda dari dua Sekte Abadi melihat sekelompok drakonit yang tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka ada di sini, mereka benar-benar berani datang. 100 atau lebih murid dari dua Sekte Abadi tercengang, dan kemudian sedikit senyum muncul di wajah mereka. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada lebih dari 30 anggota gerbang naga, dan senyum di wajah mereka menjadi lebih lebar. Aku tidak tahu apakah mereka bodoh atau idiot, hahaha. Seorang pria muda berkata dengan senyum mengejek. Anak-anak gerbang naga, aku tidak menyangka kalian benar-benar berani datang. Saya pikir Anda akan menjadi pengecut. Lumayan, kalian laki-laki. Haha, apakah kamu berani datang dan membunuh kami? Ayo, haha. Tawa liar keluar dari mulut mereka. Mereka mengangkat kepala dan menatap Azure Demon Dragon dan yang lainnya. Jadi bagaimana jika mereka ahli dunia bayi? Mereka masih berani mengutuk. Hehe, Azure Demon Dragon melihat bahwa mereka tidak takut dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Mereka perlahan berjalan menuju sekelompok pemuda. Aktifkan formasi. Pemuda itu melihat jarak antara mereka kurang dari 1000 meter dan langsung berkata. Weng, formasi diaktifkan dan penghalang pelindung hijau mengelilingi mereka. Ini membuat mereka merasa nyaman. Tatapan mereka menyapu ke arah daerah sekitarnya, dan mata mereka dipenuhi dengan senyuman. Sekelompok orang yang mencari kematian. Sebentar lagi, kita akan berada di sini untuk menikmati kematian mereka. Seorang pria muda tertawa ringan dan berkata dengan suara rendah. Mereka di sini. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar datang mencari kematian. Lalu, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada orang bodoh seperti itu di dunia ini. Hati-hati, hati-hati dengan jebakan apapun. Haha. Apa yang harus ditakutkan? Ada 50 ahli dunia bayi yang menyergap di sekitar kita. Termasuk kami, ada total 90. Apalagi dewa-dewa abadi juga memperhatikan masalah ini. Dipersiapkan. Di dalam kota suci, para tetua mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajah mereka saat mereka berkata dengan tawa yang keras. Karena kalian semua mencari kematian, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Mo Qinglong dan yang lainnya datang ke depan lebih dari 100 murid dari dua sekte besar yang abadi. Tatapan mereka dipenuhi ejekan saat mereka mengangkat telapak tangan dan bersiap untuk menyerang. HMPH, kalian semua mencari kematian. Sesepuh. Ketika mereka melihat serangan Mo Qinglong datang, mereka buru-buru berteriak ke sekeliling mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat raungan terdengar, sosok di kedua sisi terbang menuju jalan. Namun, postur terbang dari sosok-sosok ini agak aneh. Mereka tidak memiliki sedikit pun vitalitas. Bab 799, 0800 Pembunuhan Dewa Abadi. Para ahli dari Sekte Abadi kita telah keluar. Tunggu saja kematianmu. Ratusan murid dalam barisan melihat sekeliling dan melihat para ahli dari Sekte Abadi terbang keluar satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tanda seru. Mereka mengangkat kepala dan menatap Mo Qinglong dan yang lainnya dengan dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Sekelompok idiot. Mata Mo Yuan mengungkapkan jejak penghinaan. Dia merentangkan lengannya dan langsung menjadi berukuran 3 meter. Cakar naga iblis yang menakutkan langsung menyerang ke arah formasi. Peng! Kekuatan yang mengerikan menyebabkan gelombang riak pada formasi. Jika seorang ahli dunia bayi ingin memecahkannya, setidaknya butuh beberapa menit. Bahkan jika lebih dari 10 ahli alam bayi menyerang pada saat yang sama, mereka akan mampu bertahan lebih dari 10 detik. Kamu masih berani sombong. Tunggu saja untuk dibantai oleh para ahli dari Sekte Abadi kita. Ekspresi seorang pemuda sedikit jahat saat dia menatap Devil Abyss dan berkata dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Namun, pada saat ini, suara ketakutan dan keterkejutan dari teman-temannya datang dari sampingnya. Peng. Pada saat yang sama, terdengar suara benda berat yang jatuh ke tanah.
Pria muda itu menoleh dengan wajah penuh keterkejutan, dan langsung tercengang. Pakar puncak dari sekte abadi mereka, keberadaan yang menakutkan di tahap bayi, benar-benar mendarat di jalan. Tubuh mereka sudah kehilangan vitalitasnya, dan sudah menjadi mayat. Mayat, ini menyebabkan wajah semua orang menunjukkan ekspresi kaget, dan mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap mayat di tanah dengan tak percaya. 50 mayat terlempar rapi di tengah jalan. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Penatua, Penatua dan Diaken, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka merasa kulit kepala mereka meledak dan mata mereka dipenuhi ketakutan. 50 ahli alam bayi, eksistensi paling kuat di sekte abadi mereka. Kemarin, sekelompok Diaken dan Penatua telah menyergap di sekitarnya, menunggu gerbang naga muncul. Setiap ahli alam bayi menyergap pada jarak hanya 500 meter. 50 ahli alam bayi menyergap di kedua sisi jalan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa area seluas 10 km berada dalam kendali mereka. Bagi ahli alam bayi, mereka bahkan bisa melihat nyamuk dengan jelas. Namun, 50 ahli alam bayi yang terbaring dalam penyergapan sebenarnya berubah menjadi mayat. Kapan mereka dibunuh? Mereka tidak tahu. Mereka juga tidak tahu kapan mereka mati. Namun, melihat darah segar mereka, mereka pasti belum lama mati. Baru saja meninggal belum lama ini. Ada dewa abadi yang mengawasi tempat ini di kota suci. Dengan kata lain, sama sekali tidak ada ahli tingkat dewa abadi yang berpartisipasi. Tanpa dewa abadi mengambil tindakan, mereka benar-benar membunuh 50 ahli tahap bayi mereka tanpa ada yang menyadarinya. Betapa menakutkannya ini. Ayo, terus berteriak dengan angkuh. Mo Yuan melihat lebih dari 100 murid dari dua sekte besar abadi dalam formasi dan menatap mereka dengan wajah penuh ejekan. Kalian? Tidak, aku tidak percaya. Ratusan murid di dalam formasi masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tubuh mereka gemetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangan mengerikan datang satu demi satu. Riak muncul di formasi. Segera, retakan muncul di atasnya. Apa yang sedang terjadi? Murid dari sekte abadi yang menonton pertunjukan melebarkan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Situasi barusan jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh dua sekte abadi dari obat suci dan obat suci, menunggu kedatangan gerbang naga. Jika pembangkit tenaga listrik gerbang naga datang, mereka akan langsung disergap dan dibunuh. Jika mereka tidak datang, mereka juga bisa membunuh roh gerbang naga. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Namun, mayat-mayat itu dibuang satu persatu. Pada awalnya, mereka seperti murid dari dua sekte besar yang abadi. Mereka mengira para ahli penyergapan akan bergerak, dan kemudian, para ahli dari dua sekte besar abadi yang terbang dengan postur aneh benar-benar mendarat dengan keras di tanah. Mereka hanya mayat. Para ahli dari sekte Holy Medicine dan Holy Medicine Immortal yang disergap di sekitarnya benar-benar terbunuh. Selain itu, ada total 50 ahli alam bayi. Ini adalah tempat ke-50. Sekte Immortal yang berada di peringkat 10 terbawah bahkan tidak memiliki 50 ahli alam bayi. Namun, hari ini, 50 dari mereka mati sekaligus. Ini terlalu menakutkan. Sekte Saint Medicine Immortal kehilangan 50 ahli dunia bayi. Apalagi mereka disergap terlebih dahulu. Ini hanyalah kekalahan total. KKK. Tepat pada saat ini, suara pecahnya formasi bisa terdengar. Bersamaan dengan suara teror, keputusasaan, dan gemetar, lebih dari 100 murid dari dua sekte besar yang abadi dapat didengar. Penonton di belakang mereka mengerutkan bibir dan melebarkan mata. Beberapa saat yang lalu, ratusan orang ini dengan angkuh berteriak agar orang-orang di gerbang naga datang dan membunuh tuan muda ini. Sekarang, itu menjadi kenyataan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kota suci, para tetua dan diaken dari sekte pengobatan suci dan pengobatan suci abadi menatap dengan mata terbelalak. Mata mereka akan keluar dari rongganya saat mereka menatap Cheng Wei dengan tak percaya. Baru saja, ketika mereka hendak terbang untuk mendukung Cheng Wei, mereka menemukan bahwa para ahli dari sekte abadi mereka telah berubah menjadi mayat. Pada saat itu, tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa rahasia dan amannya para ahli yang menyergap.
Selama satu orang diserang, semua orang akan dapat segera menemukannya. Namun, mereka justru dibunuh, yang membuat mereka merasa ketakutan. Kematian 50 ahli alam bayi akan secara langsung menyebabkan mereka kehilangan 40% kekuatan mereka. Sekte Abadi Obat Suci, Anda berani menghancurkan bengkel penempaan gerbang naga kami dan membunuh anggota gerbang naga kami. Raja Naga kita berkata bahwa hanya satu dari kita yang akan selamat. Sekarang, kamu bisa menunggu untuk mati. Mo Qinglong melambaikan tangannya, dan gumpalan Ki Iblis secara langsung mengendalikan lebih dari 100 murid dari dua sekte abadi. Gumpalan Ki Setan mengikat leher mereka dan menggantung mereka di udara. Dia perlahan berjalan menuju kota suci sekte Obat Suci Abadi. Dengan lambaian tangannya yang lain, tubuh 50 ahli alam bayi di jalan juga langsung dikendalikan ke langit. Selamatkan aku, Penatua, selamatkan kami. Selamatkan kami tidak ingin mati. Lebih dari 100 murid muda memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka saat mereka berteriak keras. Gerbang naga, kalian semua pantas mati. Di tembok kota, sekelompok 50 hingga 60 ahli alam bayi dari dua gerbang besar abadi melayang di udara. Mata mereka merah darah saat mereka meraung keras. Mereka menatap mayat yang mengambang di udara dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Tapi sekarang, mereka tidak berani keluar. Mereka benar-benar tidak berani menagih dengan gegabah. 50 ahli alam bayi langsung terbunuh, menyebabkan mereka merasa merinding. Haha, kami telah mengatakan sebelumnya bahwa ini hanyalah permulaan. Tunggu saja, hasil akhir dari memprovokasi gerbang naga kita adalah kehancuran. Mo Qinglong dan kelompok drakonit tanpa rasa takut tiba 1000 meter dari gerbang kota dan dengan sombong tertawa terbahak-bahak. Bab 800-0801 dalam pembunuhan Dewa Abadi 1. Bang bang bang. Ah! Tanda seru. Suara serangan dan jeritan bergema melalui gerbang kota sekte Obat Suci Abadi. Di bawah tatapan para ahli dari dua sekte abadi, umpan yang mereka kirimkan langsung terbunuh. Mayat para ahli dunia bayi langsung dihancurkan ke tanah. Penghinaan telanjang. Bahkan jika sekte Holy Medicine Immortal menghancurkan bengkel penempaan gerbang naga, itu tidak menyebabkan penghinaan seperti itu. Saat itu, anggota gerbang naga bertempur sampai mati. Bahkan jika mereka tahu mereka akan mati, mereka tetap bertarung. Tapi sekarang, itu adalah sekte Obat Suci Abadi dan dua sekte abadi lainnya. Mereka hanya berdiri di kota dan menyaksikan pemandangan ini. Ledakan. Saat ini, sosok menakutkan muncul di langit. Api yang ganas dan kayu yang meledak memenuhi seluruh langit. Awan di langit yang tingginya 1000 meter itu seketika berubah menjadi awan panas yang seluruhnya berwarna merah. 5 sosok melayang di langit. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat mereka menatap orang-orang dari gerbang naga dengan mata haus darah. Awal perang telah dimulai. Saya harap Anda bisa menanggungnya. Sosok Ao Jian muncul di kehampaan jauh. Dia menatap 5 abadi dari sekte Holy Medicine Immortal, wajahnya dipenuhi rasa dingin. Suatu hari, kami akan membunuh kalian semua dengan tangan kami sendiri. Penatua di tengah, mengenakan pakaian merah menyala, menatap Ao Jian dengan ekspresi dingin. Kita lihat saja. Ao Jian menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, ayo pergi. Sekte pengobatan suci, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan bersembunyi di kota. Begitu kamu keluar, kamu akan mati. Mo Qinglong tertawa gila dan suaranya menyebar ke seluruh kota suci. Lebih dari 30 drakonit perlahan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Orang yang membunuhmu kemudian pergi dengan riang. Ini membuat semua orang dari sekte Holy Medicine Immortal sangat malu. Seberapa mengerikankah kekuatan gerbang naga? Di masa depan, sekte abadi mana yang berani memprovokasi gerbang naga? Sekte Obat Suci Abadi telah kalah. Sekte Immortal yang sombong kemarin, mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin tahu apakah mereka masih berani meninggalkan gerbang kota. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte naga akan terkenal di seluruh dunia seni bela diri. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka hampir sebanding dengan klan Xuan Yuan dan klan Yuen. Tidak jauh dari sana, murid-murid dari sekte abadi yang menonton pertunjukan dipenuhi keheranan saat mereka menyaksikan pembangkit tenaga listrik sekte naga terbang menjauh.
Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Naga, Ao Jian dan orang-orang lainnya dari Sekte Dokter Suci, Sekte Pengobatan Suci Abadi, menyapa Wang Xian dengan hormat dari posisi 20 km jauhnya. Sangat bagus. Kami akan terus berjaga di sini. Begitu murid sekte mereka berani keluar, kami akan segera membunuh mereka. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. 50 ahli alam bayi ingin menyergap sekeliling jalan. Bagi Wang Xian, ini hanyalah mencari kematian. Bagi setan-setan aneh, mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. 50 ahli alam bayi dengan mudah dibunuh oleh iblis aneh tanpa ada yang menyadarinya. Itu Raja Naga. Kelompok DRAKONIDS mengangguk dengan hormat. Dalam pertempuran ini, bahkan 70 anggota klan Golden Swordfish tidak bergerak. Dalam situasi ini, tidak akan lama lagi 9 Hui menerobos. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dengan senyum di wajahnya. Sama seperti deklarasi Istana Naga, siapapun yang menyinggung Istana Naga akan dibunuh. Pertempuran pertama Istana Naga akan dikorbankan oleh Sekte Holy Medicine Immortal. Mo Qinglong dan iblis aneh itu berhibernasi lagi, menunggu murid-murid Sekte Obat Suci Abadi keluar. Saat ini, ada keributan besar di situs web Jianghu. Sekte Dewa Obat Suci dibunuh oleh Sekte Naga oleh 50 ahli alam bayi. 2 Sekte Abadi dikalahkan, dan Sekte Naga menunjukkan kekuatan menakutkan mereka. Di pagi hari, mereka bahkan berteriak bahwa anak-anak gerbang naga akan datang dan membunuh kami. Namun, hanya dalam beberapa jam, mereka semua terbunuh, dan 50 ahli alam bayi meninggal. Ini adalah 50 ahli alam bayi, dan mereka disergap di sekitarnya, namun mereka dibunuh oleh gerbang naga tanpa sadar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana gerbang naga melakukannya? Seberapa kuat gerbang naga? Pakar Istana Naga pasti sudah tiba. Internet Jianghu sedang gempar. Sekte Pengobatan Suci yang awalnya arogan benar-benar diam. Sekarang, tampaknya gerbang naga telah memblokir gerbang kota Sekte Obat Suci Abadi. Begitu mereka keluar, mereka mungkin terbunuh. Pada saat ini, semua murid Sekte Abadi menyadari bahwa Sekte Obat Suci Abadi hanya bisa bersembunyi di dalam gerbang kota. Mereka pernah meluncurkan serangan diam-diam ke bengkel penempaan gerbang naga, tapi sekarang mereka telah dipukuli menjadi anjing. Kedua sekte abadi ini sangat memalukan. Beberapa suara mengejek terdengar, menyebabkan para murid Sekte Obat Suci Immortal merasa sangat sedih ketika mereka melihat postingan ini. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menjawab dengan ekspresi marah, jika bukan karena perjanjian Dewa Abadi, gerbang naga sudah lama dihancurkan oleh AS. Tanpa persetujuan antara dewa dan dewa, gerbang naga akan dihancurkan sejak lama. Para murid dari 2 sekte abadi hanya bisa menghibur diri mereka sendiri di situs web Jianghu. Gerbang timur kota suci masih terbuka, tapi tidak ada yang berani keluar dari gerbang. Kedua sekte abadi itu sama sekali tidak berdaya. 50 ahli alam bayi terbunuh. Kekuatan mereka tidak lagi cukup untuk melawan gerbang naga. Dalam situasi ini, sama saja dengan mengakui kekalahan. Tanpa bantuan Dewa Abadi, mereka membunuh 50 ahli alam bayi tanpa diketahui siapapun. Tampaknya ada banyak makhluk menakutkan di Istana Naga. Di Chaos Origin Immortal Sect, ketiga Dewa Abadi saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan Dewa Abadi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap teror makhluk-makhluk itu. Mereka senang bahwa mereka tidak bertarung sampai mati saat itu. Jika tidak, mereka akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada Sekte Dokter Suci, Obat Suci, dan Immortal. Nyatanya, seluruh Sekte Abadi akan dihancurkan. Saat semua Sekte Abadi sedang berdiskusi tentang Tabib Suci, Obat Suci, dan Sekte Abadi, pertempuran aneh mulai meletus di wilayah Xiading. Wang Xian memimpin sekelompok anggota Istana Naga ke Sekte Dokter Suci, Pengobatan Suci, dan Keabadian sementara Ao Yao memimpin sekelompok setan aneh ke wilayah Xiading. Ada 2 dewa agung di wilayah Xiading. Salah satunya adalah suku duri yang aneh dan yang lainnya adalah Sekte Abadi Binatang Buas. Sekte Wild Beast Immortal sangat kuat dan bisa menduduki peringkat 5 besar. Suku Strainton juga tidak bisa diremehkan. 1000 tahun yang lalu, mereka adalah organisasi pembunuh yang menakutkan yang berjalan dalam kegelapan. Kekuatan suku Strainton terletak pada pembunuhan mereka.
Tidak ada yang berani memprovokasi organisasi pembunuh yang menakutkan karena orang tidak akan tahu kapan dia akan mati jika mereka memprovokasi mereka. Klan Ton yang licik memiliki teknik penyembunyian paling kuat dari semua sekte abadi. Menyerang dengan satu serangan dan melarikan diri ke kejauhan, ini adalah gambaran dari klan Ton yang licik. Di permukaan, klan Ton yang licik memiliki 3 dewa abadi dan 1 dewa, tetapi tidak diketahui apakah mereka memiliki kekuatan tersembunyi. Jumlah ahli tahap bayi tidak diketahui, begitu pula jumlah ahli tahap dan. Markas mereka terletak di dalam kota kecil di Xiading. Meski disebut kota kecil, sebenarnya itu hanya kota kecil. Tidak banyak orang di dalamnya. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah bayangan dan sangat misterius. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua informasi? Pemimpin, kami telah mengumpulkan semua informasi dalam 1 hari. Kalau begitu mari kita mulai. Klan Ton, biarkan klan iblis aneh kami menantangmu. Bab 801, 0802 Membunuh Dewa yang Abadi. Matahari tinggi di langit, dan kota kecil klan Spike yang berbahaya itu sepi. Semua rumah tertutup rapat. Tidak banyak pejalan kaki di jalanan. Sebagai klan Spike yang berbahaya, mereka biasanya beristirahat di siang hari dan keluar untuk beraksi di malam hari. Tanda seru. Klan Spike yang berbahaya memupuk atribut kegelapan, dan kekuatan tempur mereka dalam kegelapan jauh melampaui kekuatan hari itu. Pembunuhan mereka sering dilakukan dalam kegelapan. Klan Strainton dalam kegelapan sangat menakutkan. Para iblis aneh bersembunyi di kehampaan, menatap dengan dingin ke puncak gunung hitam di depan mereka. Ki iblis hitam mengelilingi puncak gunung, membuatnya tampak menakutkan dan menakutkan. Itu adalah tempat di mana dewa-dewa abadi klan iblis aneh berkultivasi. Secara alami, mereka tidak akan membunuh dewa abadi. Sebaliknya, mereka akan mencegah dewa abadi klan Strainton untuk menemukan mereka. Ao Yao berdiri di sana dengan tenang. 70 iblis aneh telah memasuki suku Ton yang aneh dan mulai membunuh mereka. Setan aneh yang memiliki kulit khusus dan mengolah transformasi naga cahaya surgawi adalah raja pembunuhan. Bahkan dewa abadi akan merasa sangat sulit untuk merasakan setan aneh dari dunia bayi. Hanya ketika iblis aneh dengan level yang sama muncul, mereka dapat melihat dengan jelas dan menemukannya. Klan Strainton tidak akan pernah berpikir bahwa seorang pembunuh akan secara terbuka memasuki sarang mereka dan membunuh mereka di siang hari. Sebagai klan pembunuh terkuat di dunia pugilistik, dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Ah, ada setan. Waktu perlahan berlalu. Setelah 1 jam, jeritan ketakutan datang dari pusat kota. Jeritan itu langsung menyebar ke radius lebih dari 10 km. Ah, segera, jeritan lain datang. Ao Yao sedikit mengernyit dan berteriak, "Pergilah." Riak muncul di udara, dan seluruh kota terbangun. Dari belakang kota, pembunuh berjubah hitam dari klan Strainton berjalan keluar. Kami adalah klan iblis aneh dari Istana Naga, klan Duri Aneh. Tolong beri kami bimbingan Anda di masa depan. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari udara, bergema di seluruh wilayah Xiading. Suara The Strain Demon bergema dengan jeritan barusan, mengejutkan seluruh klan Strainton dan klan Mad Beast. Jeritan dan suara dewa yang abadi. Semua orang sedikit terkejut. Satu demi satu dewa abadi terbang keluar dari gerbang keabadian, terutama dewa abadi suku Duri Aneh. 3 dewa abadi berjubah hitam muncul di langit di atas kota kecil, melihat ke arah suara itu. Di bawah, anggota suku Strainton datang ke jalan kota kecil. Mereka memandang ke arah dewa abadi di langit dan membungkuk dengan hormat. Bau darah sangat kuat. Suara Strainton Immortal God agak serak. Dia melihat ke bawah, dan wajahnya yang ditutupi jubah hitam agak malu. Jubah hitam? Ada apa? Seekor burung emas, berukuran setengah meter, memancarkan cahaya keemasan yang gemilang. Di sampingnya ada 2 pria tua kekar. Orang yang berbicara adalah burung emas. Karena klan Strainton dan klan Wild Beast berada di Xiading yang sama, hubungan mereka bisa dibilang cukup baik. Burung emas itu agak mirip dengan burung emas dari sekolah Imperial Beast. Mereka menoleh dengan bingung. Seseorang membobol klan Ton kita. Seorang lelaki tua di tengah memperlihatkan sepasang mata yang agak merah. Tatapannya tertuju pada jalan di bawah. Hanya ada lebih dari 100 anggota klan Ton yang berkumpul di sana. Ini memberi mereka firasat buruk. Murid dari klan Ton, kemarilah.
Dewa abadi Duri berteriak pelan. Martabat dan suara dewa yang abadi langsung menutupi seluruh kota. Namun, yang membuat mereka merasa malu adalah tidak ada gerakan. Selain kelompok Ton Disciples di jalan, tidak ada pergerakan sama sekali. Ini, Sekte Tiga Dewa Abadi dari binatang buas abadi melihat pemandangan ini dengan takjub. Klan Strainton benar-benar mengasuh murid mereka sebagai pembunuh. Kesetiaan setiap murid bisa mencapai 100%. Mustahil bagi mereka untuk tidak keluar di bawah perintah para ahli Dewa Abadi. Namun, selain 100 anggota aneh dari klan Strainton, seluruh kota dipenuhi dengan keheningan yang mematikan dan bau darah. Salah satu Dewa Abadi dari klan Strainton melambaikan tangannya, dan bangunan di bawahnya terbalik satu persatu, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Mendesis. Murid dari 6 sekte abadi tidak bisa tidak menyusut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi malu dan serius. Di rumah, di tempat tidur, dan di sofa, ada banyak pembunuh dari klan Ton. Jumlah anggota klan Ton pada awalnya sangat kecil, hanya total 1 hingga 2000. Tapi sekarang, hanya ada sekitar 100 orang yang berdiri di jalan. Suasana menjadi hening, dan 3 dewa abadi dari klan Ton sedikit gemetar. Itu Raja Naga, dewa abadi dari Sekte Wild Beast Immortal berkata dengan wajah serius. Dewa abadi dalam kehampaan barusan mengatakan bahwa mereka adalah anggota klan iblis berduri Istana Naga. Beberapa hari yang lalu, Anda membunuh anggota Gerbang Naga dan menghancurkan bengkel penempaan Gerbang Naga. Dewa abadi di sebelah mereka melirik ketiga dewa abadi berduri, dan matanya berkedip dengan wajah serius. Raja Naga dari Istana Naga Gerbang Naga, uhuk, uhuk. Sosok hitam di tengah melihat ke kejauhan dan perlahan menutup matanya. Kami mengaku kalah. Suara yang agak pahit terdengar, dan dewa abadi dari klan Strainton merasa sedikit tidak berdaya. Kemarin, 50 ahli dunia yang baru lahir dari Sekte Holy Medicine Immortal terbunuh, dan 2 sekte abadi tidak berani meninggalkan gerbang kota sekarang. Sekarang, ketika Gerbang Naga berurusan dengan 2 sekte abadi, mereka sebenarnya dapat menyisihkan beberapa orang untuk berurusan dengan klan Strainton. Untuk sekte abadi yang pandai membunuh, 90% murid sekte abadi dibunuh. Lebih dari 20 anggota alam bayi dibunuh secara langsung, dan 2 dewa abadi setengah langkah juga dibunuh. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan? Bahkan tidak pasti apakah Gerbang Naga akan berhenti pada titik ini. Dengan metode pembunuhan yang begitu mengerikan, selain Dewa Abadi Gerbang Naga dan Istana Naga, klan pembunuh benar-benar dikalahkan. Kekuatan Raja Naga benar-benar terlalu menakutkan. Sambil menekan 2 gerbang abadi, dia juga bisa mengeluarkan tangannya untuk membunuh para ahli klan. Dengan kekuatan mereka, saya khawatir bahkan klan Xuan Yuan dan klan Yuen mungkin bukan tandingannya. Dewa abadi dari klan binatang gila saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Ayo pergi. Saya percaya bahwa di masa depan, tidak ada gerbang abadi yang berani memprovokasi gerbang naga. Dewa abadi dari klan binatang gila pergi, dan iblis aneh di Void juga pergi. Dia bergerak dan memimpin iblis aneh menuju Sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal. Pada malam yang sama, apa yang terjadi pada klan Strainton dilaporkan di web Jianghu, dan seluruh Jianghu terkejut lagi. Seperti yang diharapkan, Istana Naga juga merupakan kekuatan Raja Naga. Ketika Raja Naga memimpin sekelompok ahli untuk menekan mereka, klan iblis aneh dari Istana Naga hampir memusnahkan klan duri aneh. Klan Strainton telah menendang papan logam kali ini. Pengaruh Raja Naga terlalu kuat. Benar-benar sulit untuk dibayangkan. Klan Strainton adalah klan pembunuh. Sekarang, 90% murid mereka telah dibunuh oleh klan iblis aneh dari Istana Naga. Semua murid Sekte Abadi sedang berdiskusi dengan kaget. 2 murid Sekte Abadi yang menerima berita itu bahkan lebih ketakutan. Sementara para murid dari Sekte Abadi sedang berdiskusi, Wang Xian sedang merencanakan sesuatu. Membunuh Dewa Abadi.